Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pemirsa, saya juga ditemani oleh sahabat saya nih, Bang J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Pak Ustadz dan Bang J. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang lagi viral nih, J. Ini kan sekarang ini ya, akhir-akhir ini, perdagangan untuk urusan cemilan. Itu Pak Ustadz ya, cemilan untuk anak-anak ini macam-macam ragamnya aja. Ada yang rasa manis, banyak macam. Minuman itu. Minuman, makanan, gorengan itu banyak ya. Khususnya yang dijual itu pangsa pasarnya untuk anak-anak. Nah, ada kasus viral nih Pak Ustadz, anak-anak itu menderita gagal ginjal. Ini anak-anak menderita gagal ginjal dan ditengarai penyebabnya itu karena pola makan yang kurang teratur seperti itu Pak Ustadz. Terlalu banyak makan cemilan-cemilan yang gagal ginjal berarti cuci darah dong? Iya, bayangin tuh. Serem benar. Nah, sebenarnya apakah mungkin itu Pak Ustadz? Dari makanan bisa menjadi gagal ginjal atau ada hal-hal lain Pak Ustadz? Bagaimana Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya amati dan juga saya mencoba meneliti dari pengamatan saya, bukan meneliti dari sisi racun dan gizi, bukan ya. Okay. Jadi kalau seorang yang terkena gagal ginjal di rumah aja, suami istri makanannya hampir sama. Benar ya. Tapi kenapa yang gagal ginjal suaminya? Kan gitu. Dia harus berpikir seperti itu. Makanan yang dimakan hampir sama. Kan gitu ya. Bapaknya suaminya kena gula, istrinya enggak. Padahal makanan minuman ya sama. Di rumah. Jadi kalau mau menentukan bahwa seorang anak kena gagal ginjal itu karena makanan, itu harus disurvei dulu. Orang yang pintar istilahnya itu harus mensurvei, jadi bukan karena ada kasus gagal ginjal terus ngomong wah ini dari makanan-makanan yang sekarang itu banyak yang manis, banyak yang benar. Nanti dulu jangan menyalahkan makanan dulu, harus disurvei. Itu orang pintar. Tapi kalau asal ngomong ya nggak bisa, kan gitu ya. Yang menjadi kerusakan gagal ginjal apa? Siapa tahu dia perokok pasif. Tapi ini bukan benar ini. Iya, maksud karena saya sesuatu kan selalu dicari kambing hitamnya. Betul. Janganlah ya disurvei. Gimana caranya nyurvei? Gini loh, masa saya ngasih tahu sih? Makanan anak-anak itu disurvei. Dia seminggu itu habis berapa? Toko nih, habis berapa bungkus? Kan gitu nih. 1 bulan habis berapa bungkus? Kan gitu nih. 1 tahun habis berapa bungkus? Nah, orang yang makan dengan makanan itu ada nggak yang gagal ginjal? Kan surveinya harus seperti itu. Penelitian itu maksudnya? Penelitian, ya survei itu ya diteliti maksudnya. Kemudian dites juga. Jadi jangan asal bilang ini manis, kemudian ini banyak vetsin. Dari dulu juga kita sering mendengar. Orang kena kanker karena vetsin. Iya. Orang bodoh karena vetsin. Kan gitu ya. Janganlah menyalahkan makanan. Dari sisi makanan ya, apalagi itu memang halal. Itu tidak boleh sebagai seorang muslim. Tapi silahkan kalau memang sudah diteliti, insya Allah semuanya bisa nerima. Tapi kalau hanya cerita ya biasa aja. Tapi ini menurut saya ini masukan. Jadi kalau mau ditanyain di TV itu kalau bisa ya jangan sampai menjadi tersenyumnya orang-orang yang lain itu bahwa jawaban itu sebenarnya bukan jawaban, dia asal jawab gitu. Nah, kalau menurut saya seperti tadi, yang gagal ginjal di keluarga aja kadang-kadang suaminya, istrinya enggak, kan gitu ya, rata-rata kan begitu coba. Iya, padahal makanan sama gitu. Padahal makanan sama, kayak contoh Haji C. Bisa aja Haji C itu di antara Haji C dengan istrinya, salah satu kena penyakit jantung.
Padahal makanannya sebenarnya sama kan gitu. Kenapa dia yang kena ke jantung kan gitu ya? Harusnya mikirnya seperti itu. Berarti ada faktor lain. Nah, faktor lain inilah sebenarnya dijawab oleh Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ini sudah jelas. Agama Islam sudah menjawab apa saja dan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kita harus berpikir ke arah sana. Nih, saya coba menerjemahkan ginjal itu untuk menyaring, ya, mana cairan-cairan yang dibutuhkan tubuh nanti akan dibawa ke tubuh, dan cairan tidak dibutuhkan tubuh nanti akan dikeluarkan melalui urin, kan seperti itu. Nah, rata-rata yang saya amati, orang yang terkena gagal ginjal itu biasanya, ini orang dewasa ya, bukan anak-anak nih. Orang dewasa itu relatif biasanya orangnya itu emosional, dan marahnya itu bisa lebih dari 1 hari. Kalau udah marah itu lebih dari 1 hari. Ini yang orang dewasa gagal ginjal. Rata-rata yang saya amati itu. Jadi orang yang kena gagal ginjal emosionalnya itu tinggi, dan kalau emosional itu disimpan lebih dari 1 hari. Mau marah sekarang itu besok itu masih, walaupun tidur satu rumah masih unyeng-unyeng, nggak mau ngomong kayak gitu. Itu kan kelihatan marah disimpan. Marah yang disimpan itu sendiri. Dan kalau ada ginjal itu persoalannya di dalam keluarga saja. Jadi antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, seperti itu. Jadi insya Allah kalau ada anak, bukan anak, ada remaja yang umurnya 20, lepas akil balik dia gagal ginjal, ringan kok sebenarnya. Si remaja ini insya Allah dia jengkel dengan salah satu orang tuanya, dan marahnya ini disimpan. Nanti tanyain bener, kamu marah sama siapa? Ibu. Kenapa kamu marah sama ibu? Nanti cerita dia. Nah, di titik inilah persoalan, insya Allah munculnya persoalan gagal ginjal, insya Allah dari situ. Kenapa? Karena beberapa kali saya memberikan nasihat, saya memberikan ini, alhamdulillah ginjalnya mulai berangsur-angsur membaik. Padahal kalau udah cuci darah itu sulit untuk membaik. Iya, betul. Jadi cuci darah itu hasilnya cuma mati atau cuci darah seumur hidup. Gitu aja. Nah, bagi anak-anak yang sebelum akil balik, nah ini bukan anaknya yang salah nih. Insya Allah ada salah satu orang tuanya, entah itu ibunya atau ayahnya, itu jengkel, marah sama kakek neneknya si sakit ini. Melompat. Marah tapi disimpan lebih dari 1 hari, dan itu berlanjut gitu loh. Umpamanya salah satu kasus, contoh umpamanya dulu nikahnya nggak disetujui kan gitu, tapi akhirnya karena si ibu, ayahnya ibu, jadi gini nih, kakek neneknya ini kakek nenek si ibunya, sebenarnya kakek neneknya ya dari pihak ibu ini nggak setuju, tapi karena si istrinya itu pokoknya saya harus kawin, akhirnya kan nyetujui. Tapi kasus ini suaminya kan tahu. Nah, suami tahu ini pasti dia nyimpen marah dengan mertuanya. Gitu ya. Dia emang nggak marah tapi menyimpan marah. Kenapa aku nggak setuju, padahal marah aja dia setiap hari. Nah, suatu ketika kalau dia punya bayi, punya ini, benar keluar bayi atau umur beberapa tahun belum akil balik, rusaklah fungsi ginjal tersebut. Nah, insya Allah itu disebabkan karena salah satu orang tua si adik ini menyimpan marah dengan orang tua atau mertua. Hanya itu sebenarnya, insya Allah. Dan kalau orang tuanya mengerti apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa dan apa saja musibah yang kita terima itu disebabkan dari buah tangan kita sendiri. Kenapa anaknya itu gagal ginjal? Harus difikirkan bahwa Allah tidak berbuat zalim kepada anaknya. Itu harus nomor 1 difikirkan begitu. Jangan merasa orang tuanya juga merasa benar sehingga anak ini sakit, ya Allah mentakdirkan begini. Ya memang mentakdirkan, tetapi inilah ujian yang bentukannya musibah. Agar si orang tua itu berkaca pada dirinya sendiri, ada emosi marah yang belum diselesaikan. Jadi bisa aja ayahnya atau ibunya itu belum meminta maaf tulus kepada orang tuanya atau kakek neneknya atau mertuanya.
tulus dan minta maafnya untuk kasus gagal ginjal itu nggak bisa sekali, 2 kali, 10 kali. Itu setiap hari, kalau bisa setiap saat minta maaf, sehingga nanti Allah mengizinkan ginjal itu nanti membaik sendiri otomatis. Insya Allah kalau sering saya tangani seperti itu. Jadi kalau kasus makanan selama ini enggak. Tapi monggo kalau memang ada teman-teman yang lain bahwa kasus makanan itu dianggap menjadi apa namanya, rujukan penyebab ya monggo aja sih. Tapi kan harus seperti itu, diteliti dulu kan, seperti nggak bisa hantem kromo terus ya kan lucu gitu loh. Jadi kan lucu. Jadi kalau lo kan anak kecil itu kan anak kecil kan bukan anak kecil itu kan rentan. Lo anak kecil yang makan seperti itu banyak kok kan gitu. Banyak yang makan seperti itu. Jadi menurut saya kalau itu sudah masuk ke BPOM kemudian diizinkan ya sudah, insya Allah itu untuk tubuh insya Allah aman lah. Yang tidak aman itu kan marah. Karena banyak orang, banyak manusia itu yang kalau dia marah itu merupakan bukan dosa. Dan banyak orang Islam yang marah itu bukan dosa. Padahal sudah diceritakan, memang ceritanya marah itu bukan dosa. La tadab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Kan jelas itu. Kan bukan marah itu dosa. Enggak, tapi kan jelas. Jangan marah bagimu surga. Lah kalau marah berarti masuk neraka. Lah orang masuk neraka itu karena apa? Ya karena dosa sebenarnya. Begitu kok sulit sih menganalisa. Sebenarnya itu diberikan aja kepada orang-orang Islam atau orang yang benar-benar mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu nanti akan terselesaikan masalah penyakitnya dia sendiri atau penyakit keluarganya, insya Allah terselesaikan. Karena banyak orang yang kena autoimun, alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh setelah diberi nasihat, minta maaf sama orang tua, minta maaf nggak cuma sekali 2 kali, setiap hari, kalau bisa setiap habis sholat minta maaf sama orang tua. Alhamdulillah diberi sembuhan sama Allah Ta'ala. Saya bisa cerita, ada pasien saya yang kebakar kulit tubuhnya. Waktu ketemu dengan saya, waktu itu ya insya Allah. Jadi beliau itu ada di luar dan nggak pakai baju, hanya ditutup kain aja, karena nggak bisa dipakai baju. Dokter bilang autoimun, ya memang itu autoimun. Tapi kenapa itu melepuh semua seluruh tubuhnya? Ya kalau autoimun udah pusing aja. Dan udah yang penting minum obat ini begitu. Kalau saya enggak, saya harus menganalisa kenapa ini bisa melepuh. Melepuh itu pasti ada panas. Panas itu diawali dari emosi dan marah. Nah, dengan umur yang belum 45 berarti ini sering marah dengan orang tua. Saya tanya sama beliau, apakah dulu Mas itu sering menyimpan marah dengan ibu atau bapak? Dia jawab iya. Dengan siapa? Jawab ibu. Dijawab langsung dengan ibu saya. Maukah nanti Mas minta maaf sama ibu? Insya Allah mau. Serius. Kenapa marah sama ibu? Ceritalah begini. Karena dia dibedain, karena dia akhirnya kan marah tersimpan. Itu aja bisa menjadikan melepuh. Setelah beliau itu minta maaf dengan orang tuanya, khususnya dengan ibunya, ketemu lagi dengan saya, sudah mulai melepuhnya hilang semua, udah bisa pakai baju. Yang dulunya pakai video call beliau di pulau jauh, datang ke Jakarta untuk bisa silaturahim, kemudian bisa dibantu doa lagi, kan seperti itu. Sangat banyak, makanya harus dipahami bahwa menyalahkan makanan-makanan yang halal itu tidak boleh. Itu sama istilahnya mencederai hadis bahwa menghina, menghujat makanan, mengatakan tidak baik tentang makanan itu memang suatu kesalahan. Ustadz, kalau ada anak marah sama orang tua atau suami istri marah, kemudian kan nggak setiap hari selama hidupnya dia marah, Ustadz. Marah, baik lagi, bersenda gurau lagi, kadang marah lagi. Nah, yang marah ini apakah tertutup dosanya setelah dia baikan lagi tanpa dia harus minta maaf, Ustadz? Saya kasih analogi gampang sih. Haji kena tilang. Kena tilang sekali.
kartu tilangnya ada, ketilang lagi 2 kali, ketilang lagi 3 kali, setahun ketilang ada 10 kali, bayarnya sekali atau 10 kali? 10 kali lah. 10 kali ya. Kalau pada saat marah kemudian baikan, marah baikan, persoalan itu bukan hilang, marah itu dosa. Kalau dosa itu tidak dimohonkan kepada Allah Ta'ala ampunan, bisa hilang apa enggak? Tetap kalau tilang itu yang pertama itu nggak dibayar, emang hilang? Enggak, tetap Dengan ketilang yang kedua itu hilang nggak? Kan tetap nambah tetepan. Sama nggak seperti itu? Jadi analoginya itu gampang seperti itu. Makanya kalau saya itu bercerita, kalau umpamanya dosa itu dianggap itu perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, itu ditempuh berapa jam? Anggap aja 12 jam atau 15 jam namanya ya, naik kendaraan. Bisa nggak pulangnya nanti dari Surabaya ke Jakarta itu 1 detik itu bisa nggak kira-kira? Dengan kendaraan yang sama ya? Dengan kendaraan yang sama jamnya itu lah. Kan gitu Ji. Jadi orang itu, khususnya orang-orang Islam itu harusnya berpikir agar dia paham dosa yang dia kerjakan itu apa saja. Karena pada saat dia melakukan dosa itu mirip seperti perjalanan. Berapa jam dia tempuh, berapa jam, berapa hari dia tempuh, berapa tahun dia tempuh. Nah, minta ampunnya kepada Allah, ya sama. Berapa tahun dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan berlindung pada Allah kan Maha Pengampun. Lah iya. Akan mohon ampun sekali kan bisa. Monggo kalau memang itu yang diyakini. Kalau menurut saya, ya monggo aja. Nanti kan taunya setelah nanti di akhirat. Allah Maha Pengampun itu sebenarnya adalah kalau mohon ampun beneran, tidak diulang, ya diampuni. Tapi kalau dosanya banyak, lah kan ya mohon ampunnya terus-terusan. Allah juga Maha Adil. Iya. Allah juga Maha Adil. Jadi dihitungnya juga sesuai perjalanan gitu. dosanya. Sama seperti itu. Jadi harusnya itu real menurut saya, itu real. Jadi jangan menganggap Allah Maha Pengampun itu terus hilang gitu. Tidak real. Wong makan itu pagi, siang aja minta makan, sore makan lagi, kalau bisa malah makan lagi kan gitu. Itu baru makan itu. Besok aja makan lagi. Iya. Kenapa enggak makan sekali untuk sampai 10 tahun kan? Enggak seperti itu gitu loh maksudnya. Jadi orang, khususnya orang Islam itu jarang bisa berpikir bahwa Allah Maha Pengampun itu dikira minta ampunan sekali selesai. Enggak bisa. Makanya ada orang yang senantiasa dia berdosa, marah, yang disimpan itu berkali-kali, akhirnya dimunculkan oleh Allah Ta'ala, yaitu penyakitnya gagal ginjal. Iya, itu salah satunya itu. Paling tidak boyoknya dulu itu sakit, seringnya seperti itu. Tapi kalau memang punya anak kecil, Allah itu ya Maha mengetahui. Kalau dia dikasih yang orang tuanya gagal ginjal, dia nggak peduli biasanya. Langsung aja ke rumah sakit. Bener. Ya boleh, nggak ada masalah. Tapi pada saat anaknya yang gagal ginjal mau apa sekarang? Nangis, sedih, merasa terzolimi, merasa yang paling ini. Enggak, itu adalah sunatullah yang sudah terjadi. Jadi nggak perlu merasa ini. Makanya kenapa Allah itu mengajarkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Oh, itu diceritakan orang-orang yang beriman aja itu tetap diminta oleh Allah Ta'ala bertaubat. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman. Jelas beriman tetap disuruh Allah Ta'ala bertaubat. Karena apa? Iman dengan dosa itu selalu bergandengan. Selalu bergandengan. Kenapa? Ya ada orang yang beriman, ya dia bisa aja melakukan dosa. Nggak ada orang yang beriman. Itu jelas Quran yang menceritakan, Allah ini menceritakan. Berarti kita jangan merasa kita itu nggak pernah punya dosa. Ada dan banyak orang Islam yang seperti itu, banyak sekali. Berarti dia mengingkari wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dia mengingkari ayat ini.
Padahal kalau mengingkari bisa disebut Ya, iya itu. Pak Ustaz. Oh. Padahal orang Muslim ya. Lah iya, makanya. Lah iya. Dia nggak mau melihat karena merasa dia nggak punya dosa. Lah, kalau dia kenal beneran sama malaikat atid gimana kan? Tanya setiap hari dia, dosa apa? Dosamu itu mulutnya gini, dosa apa? Dosamu itu upload YouTube itu karena kamu merasa benar, jadi kamu salahin teman-teman kamu sendiri. Itu dosa besar. Kalau itu sudah kamu lakukan di sana, banyak yang melihat dosamu itu bertumpuk. Nah, itu kalau bisa tanya sama malaikat atid ngerti. Ya kan manusia mau tanya kepada malaikat atid atau raqib nggak bisa. Bisanya itu berpikir, ya apa yang ada dalam Quran, apa yang dalam hadis itu kita pikirkan. Begitu. Jadi Islam itu real, jadi bukan angan-angan. Kalau Allah sudah berkata begini ya begini, enggak seperti itu walaupun ada. Yang ada itu contoh itu umpamanya Allah itu ada. Emang Allah ada. Karena gitu. Jadi kita nggak ikut-ikutan sama Om Darwin. Manusia itu dari monyet. Om Darwin. Iya, nggak bisa seperti itu. Saya ya tetap nggak setuju. Walaupun banyak orang yang setuju ya silahkan kan gitu aja. Saya nggak setuju seperti Om Darwin itu. Ya kan gitu. Benar. Karena dia nggak mengenal Islam, jadi dia mengenalnya ya monyet, amuba kan begitu ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa penyakit ini insya Allah tetap dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau ada orang berpenyakit, kemudian dari penyakit itu nggak sembuh-sembuh, kemudian mati, ya itu azabnya di titik penyakit itu. Dia punya azab di titik itu, kemudian sampai meninggal. Kenapa dia azab di situ? Karena dia nggak pernah mau mohon ampun pada Allah Ta'ala. Sehingga dia diazab di titik itu. Walaupun Islam, iya sama aja. Karena ada orang yang meninggal pada waktu dia sujud pada Allah Ta'ala, meninggal. Nah itu kan husnul khatimah. Nah, bagi orang-orang berpenyakit ya sama aja. Coba lihat orang-orang yang punya penyakit, emosinya pasti tinggi-tinggi rata-rata. Kalau ada orang yang penyakit jantung, dia nggak pernah marah. Iya, mulutnya nggak pernah, hatinya sama pikirannya yang marah terus. Kan gitu. Makanya JJ itu jangan sampai marah sama istri sih. Jantung nanti. Insya Allah. Kalau nggak jantungan ya ego itu ya bisa bikin jantung juga itu sih. Ya. Nah, jadi kita harus pahami bagaimana caranya menyelesaikan. Bagi bapak ibu yang anaknya ada gagal ginjal, saya memberikan cara, insya Allah Islami, nggak keluar dari garis Islam. Satu, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala kalau sering menyimpan marah kepada orang tua atau mertua. Satu. Yang kedua, minta maaflah dengan tulus ikhlas kepada orang tua yang kita menyimpan marah kepada beliau atau kepada mertua. Minta maaflah terus menerus setiap hari. Dan boleh diucapkan, ya, mah, pah, jika anak saya terkena gagal ginjal, insya Allah disebabkan karena seringnya saya menyimpan marah kepada papa, kepada mama. Pada papa lah, karena satu-satu. Jika itu dosa di hadapan Allah, papa, hari ini aku putramu sebutkan nama, meminta maaf pada papa lillahi ta'ala atas kejengkelan dan kemarahan yang sering aku simpan. Maafkan aku ya Pak. No, itu gentleman. Itu malaikat raqib langsung nyatat itu. Lu tinggal minta maaf tulus saja kok. Jarang yang mau. Padahal itu diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi sebagai seorang muslim itu benar-benar harus mengerti. Jangan baru dikasih sehat umur baru 35-40 kan gayanya kayak orang-orang yang nggak pernah terkalahkan. Iya, dia nggak apa-apa. Tapi kalau dia emosinya tinggi, tinggal tunggu aja nanti tensinya tinggi apa enggak. Kalau udah tensinya tinggi dengan gayanya seperti itu, mau ngomong apa? Kan nggak pernah bisa diobati. Mau ngomong apa ceritanya? Mau minum obat, silahkan. Sampai matinya tensi tinggi, itu kamu diazab oleh Allah Ta'ala. Sudah lepas karena kamu sudah mati. Udah nggak bisa meminta maaf sama siapa, kan gitu. Nah, disinilah kita harus memahami. Ayolah bagi bapak ibu yang terkena gagal ginjal, insya Allah hanya doa kepada Allah mohon ampun, kemudian minta maaf kepada orang tua yang kita itu menyimpan marah. Minta maaflah dengan tulus setiap hari atau setiap kali habis sholat.
mudah-mudahan doa kita itu diijabah oleh Allah Ta'ala sehingga anak-anaknya diberi kesembuhan. Amin. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Terima kasih Haji. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa kita pahami, dan beliau juga memberikan cara-cara, langkah-langkah bagaimana kita harus minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.